Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Pauline Wahyuni. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang hal apa aja yang harus dilakukan saat pertama kali haid atau menstruasi. Jadi memang aku itu berusia 24 tahun, aku udah cukup dewasa, udah cukup lama aku menstruasi atau haid, dan memang di sini aku akan mengarahkan teman-teman semua yang mungkin masih bingung pada saat menstruasi atau haid itu kalian harus ngelakuin apa aja gitu. Jadi aku akan kasih tahu dulu ke kalian. Aku itu pertama kali menstruasi pada saat aku usia 11 tahun, kelas 6 SD. Tapi memang untuk usia dari menstruasi ini sendiri nggak tentu banget ya guys. Karena teman-teman aku juga ada yang dari kelas 4 SD, kelas 5 SD, bahkan ada yang SMP baru menstruasi. Pada saat pertama kali aku menstruasi, gejala yang aku miliki adalah aku sakit perut. Jadi perut aku tuh kayak kram, nyeri, ngilu-ngilu gitu loh guys, kayak sakit gitu, mules-mules gitu. Terus akhirnya aku cek, ternyata di celana dalam aku itu ada bercak merah. Ya aku langsung kasih tahu ke mama aku. Dan mama aku bilang kalau itu berarti aku haid atau menstruasi. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan saat kalian haid atau menstruasi adalah kalian harus langsung ngomong ke orang tua kalian, yaitu mama kalian, atau mungkin ke kakak perempuan kalian. Intinya perempuan yang sudah lebih berumur daripada kalian, yang memang sudah mengalami haid atau menstruasi itu sendiri. Kenapa kalian harus ngomong ke orang yang lebih tua, yaitu perempuan? Karena memang mereka itu lebih pengalaman. Jadi mereka akan mengarahkan kalian itu harus ngapain aja saat kalian menstruasi atau haid. Hal kedua yang harus kalian lakukan adalah kalian beli pembalut yang ada wingsnya. Wings itu sayap ya guys, karena memang untuk pembalut itu ada berbagai macam jenis dan model. Biasanya itu modelnya adalah satu, itu ada wings atau sayapnya. Satu lagi itu nggak ada wings atau sayap. Jadi aku kasih contoh ke kalian ya guys. Ini adalah pembalut yang aku punya, dia itu ada wings atau sayapnya. Jadi kalau misalnya pembalut yang ada wings atau sayapnya itu biasanya ada tulisan butterfly wings atau ada wingsnya tulisannya. Pokoknya kalian cari aja yang ada tulisan wingsnya. Terus juga biasanya di gambarnya itu ada sayapnya kayak gini. Ini tuh wingsnya guys, kayak sayapnya gitu. Nah kalian boleh banget untuk cari pembalut yang ada wingsnya. Karena memang kalau ada wingsnya itu lebih mudah, lebih gampang untuk dibawa beraktivitas. Jadi ini adalah pembalut yang ada wingsnya. Ini nih, yang kanan kirinya, ini adalah disebut wings, sayap. Nah ini sangat membantu banget untuk dibawa beraktivitas karena wingsnya ini akan ditempel. Jadinya untuk beraktivitas itu akan lebih mudah dibawanya karena ada penempelnya di bagian kanan kiri. Terus juga di bagian belakangnya ini ada penempelnya lagi. Jadi lebih gampang, nggak mudah bergeser jadinya. Jadi lebih gampang beraktivitas. Jadinya nggak takut tuh bocor gitu. Karena kalau misalnya pembalut kita bergeser ke kanan ke kiri kan jadinya takutnya bocor ya guys nanti. Jadi dengan ada wingsnya ini jadi lebih bertahan gitu loh di satu tempat, nggak mudah ke kanan ke kiri. Nah untuk pembalut yang nggak ada wingsnya itu biasa modelnya itu seperti ini guys. Jadi kayak gini, dia itu nggak ada kanan kirinya, lurus aja. Terus perekatnya itu cuma ada di bagian bawahnya doang. Aku pernah coba pakai pembalut yang nggak ada wingsnya, nggak ada sayapnya. Itu menurut aku nggak enak karena jadi mudah bergeser ke kanan ke kiri. Jadi nggak mudah untuk dibawa beraktivitas. Makanya buat teman-teman aku saranin banget kalian beli yang ada wingsnya karena dia itu seperti selotip dan juga perekatnya gitu. Jadi lebih gampang. Hal selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian harus siapkan 3 ukuran pembalut. Jadi pembalut itu ada banyak banget ukuran panjangnya guys. Dan kalau aku di sini saranin kalian cukup beli 3 ukuran panjang, yaitu yang panjangnya 42 cm, 35 cm, dan juga 23 cm. Jadi yang paling panjang itu adalah yang 42 cm. 35 cm cukup panjang, tapi nggak sepanjang yang 42 cm. Terus yang 23 cm itu adalah yang paling pendek. Untuk semua ukuran panjang pembalut ini, kalian beli yang ada wingsnya ya guys. Nah untuk pembalutnya sendiri, pertama yang 42 cm. 42 cm itu adalah pembalut yang paling panjang, jadi bener-bener panjang banget. Dan itu melapisi dari depan sampai belakang. Itu dipakai pada saat malam hari, pada saat kita tidur. Itu tidurnya itu dipakai pada saat hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga pada saat kita menstruasi. Karena pada saat hari pertama, kedua, ketiga menstruasi itu adalah hari dimana itu paling banyak. Jadi kemungkinan bocornya itu paling parah di hari pertama, kedua, ketiga. Makanya kalian harus pakai pembalut yang paling panjang, yaitu yang 42 cm ini. Karena memang paling aman. Selain itu, kita pakai yang 42 cm ini khusus untuk tidur. Karena memang pada saat kita tidur di malam hari, kita itu kan nggak sadar ya guys. Jadi kita nggak bisa kontrol gerakan kita pada saat tidur. Nah, jadinya lebih kemungkinan untuk bocor kalau misalnya kita tidur. Makanya kita harus pakai yang 42 cm. Contohnya yang ini adalah pembalut yang aku punya. Ini tuh yang 42 cm, ada butterfly wingnya.
gitu, jadi lebih aman. Dan untuk pembalutnya bebas, kalian bisa beli merek apapun, yang penting yang nyaman aja dan juga yang bisa kalian dapatkan. Pembalut yang 35 cm yang ini aku punya 35 cm, terus ada wingsnya juga nih, tulisannya butterfly wing, gambarnya juga ada wingsnya. Ini dipakai pada saat di hari pertama, kedua, ketiga saat menstruasi, tapi dipakainya itu untuk beraktivitas aja. Jadi setelah bangun tidur di pagi hari sampai sore hari ke malam sebelum kita tidur, itu kita pakainya yang 35 cm. Kenapa aku pakai yang 35 cm untuk hari pertama, kedua, ketiga beraktivitas? Karena memang kan hari pertama sampai hari ketiga itu paling banyak guys. Jadi kemungkinan untuk bocornya tuh tinggi banget. Makanya kita harus pakai yang cukup panjang. Dimana memang 35 cm ini udah cukup panjang banget, tapi tetap kalah dibandingkan yang panjangnya 42 cm. Makanya kita pakainya ini untuk beraktivitas aja guys, bukan dipakai buat tidur. Karena kalau misalnya kita tidur kan kita nggak sadar ya guys gerakan kita. Kalau misalnya kita pakai yang 35 cm ini menurut aku kurang aman. Soalnya aku pernah pakai yang 35 cm, terus aku orangnya itu tidurnya ngacak. Tapi tetap nembus yang 35 cm ini, kurang panjang soalnya. Dan kenapa kita nggak pakai yang 42 cm aja untuk beraktivitas? Karena memang yang 42 cm ini tuh panjang banget guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang 42 cm untuk beraktivitas, itu terlalu panas dan juga jadinya nggak nyaman untuk beraktivitasnya. Selanjutnya adalah ukuran pembalut 23 cm yang ada wingsnya. Ini yang aku punya guys. Jadi sebenarnya ada ukuran pembalut lain yang memang lebih pendek dan juga lebih kecil. Tapi kalau aku pribadi, aku cukup punya yang 23 cm ini, terus aku jadikan ini sebagai pembalut yang paling pendek di antara semua pembalut yang biasa aku punya. Jadi yang 23 cm ini biasa aku pakai pada saat hari keempat dan seterusnya saat menstruasi. Karena memang setelah hari ketiga, yaitu hari keempat, itu udah mulai sedikit. Jadi cukup banget untuk pakai yang kecil dan juga pendek sepanjang 23 cm ini. Jadi 23 cm ini aku pakai di hari keempat dan seterusnya untuk beraktivitas dan juga untuk tidur. Jadi bener-bener seharian penuh aku pakai yang 23 cm ini gitu. Pokoknya udah cukup banget deh guys, kalian harus punya yang 23 cm ini. Hal selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian harus siapkan kain tatakan di atas ranjang. Jadi memang terutama untuk para pemula yang baru mens, itu sangat cenderung untuk nembus atau bocor pada saat tidur. Karena memang saat kita tidur, kita itu nggak bisa ngontrol gerakan kita, jadinya sangat cenderung untuk bocor dan juga nembus di bagian ranjang. Makanya di sini aku saranin banget kalian langsung ambil tatakan kain. Jadi tatakan kain itu kalian taruh di atas spray ranjang kalian, di bagian kalian tidur. Jadi pada saat kalian tidur, itu kalian tidurin tatakan kainnya. Jadi kalau misalnya pun kalian sampai nembus atau bocor, itu jadinya nembusnya ke tatakan kain itu. Jadinya nggak nembus ke si spray ataupun jok ranjangnya. Karena kalau misalnya nembus ke spray atau jok ranjang, itu kan sayang banget ya guys. Jadinya kotor bertanda gitu, jadi jorok. Makanya lebih baik kalian tatakin kain aja. Jadinya kalau sampai nembus pun ke si kainnya, nempelnya gitu. Selanjutnya, kalian juga harus ganti pembalut secara rutin. Jadi satu pembalut itu kalian jangan pakai untuk waktu yang terlalu lama guys. Jadi satu pembalut yang sama kalian harus pakai itu maksimal paling lama 8 jam. Jadi jangan lebih dari 8 jam guys. Karena kalau misalnya terlalu lama pakai pembalut, itu bisa menjadi sarang bakteri. Kalau misalnya udah jadi sarang bakteri, itu sangat tidak sehat, bisa jadi penyakit untuk area misfi kita. Makanya lebih baik kalau misalnya udah pakai kelamaan nih, lebih baik ganti aja pembalutnya. Dan kalau misalnya kalian di hari pertama, kedua, ketiga, itu kan biasanya lebih banyak ya guys. Jadi kalau misalnya kalian baru pakai 1-2 jam pembalutnya, tapi udah penuh, itu lebih baik kalian langsung ganti ke pembalut baru. Nggak perlu tunggu sampai 8 jam baru kalian ganti ya guys. Intinya kalau udah penuh langsung ganti aja. Karena memang itu untuk menjaga kebersihan area misfi kita guys. Hal selanjutnya yang harus kalian ingat adalah jangan berenang saat haid atau menstruasi. Ingat ya guys, karena namanya kita lagi mens, kalau misalnya kena air kolam berenang, itu nanti itu bisa kemana-mana, bisa nembus keluar ke air itu. Nanti airnya jadi merah guys, itu kan jadi jorok ya guys, nggak higienis sama sekali. Dan juga apalagi kalau misalnya kita lagi berenang di tempat umum, itu kan jadinya orang ngeliat di bagian kita tuh airnya merah. Itu malu-maluin banget sih guys. Jadi lebih baik jangan berenang saat kita mens atau haid.
Hal selanjutnya yang harus kalian ingat juga adalah setelah kalian pakai pembalut, itu kalian jangan buangnya sembarangan guys. Karena kan memang pembalut itu adalah hal yang sangat personal, hal yang sangat sensitif. Jadi nggak etis banget kalau misalnya pembalut kita sampai dilihat orang-orang. Jadi makanya setelah kita pakai suatu pembalut, itu kita buangnya itu kita bungkus lagi pakai kertas. Kertasnya itu juga bebas, terserah, bisa kertas koran, bisa kertas bekas, pokoknya terserah kertas apapun. Terus kalian bungkus si pembalutnya pakai kertas itu. Intinya sampai ketutupan aja, pembalutnya tuh sampai ketutup sama kertas itu, sampai nggak kelihatan kalau itu tuh pembalut. Bisa gaya bungkusnya itu kayak gaya bungkus nasi padang, atau apapun itu terserah kalian, yang penting kalian bungkus, jangan sampai kelihatan pembalutnya. Nah, aku juga mau ingetin buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mens, kalian itu jangan kaget kalau kalian mengalami gejala-gejala yang mungkin sebelumnya belum pernah kalian alami. Biasanya gejala itu namanya gejala PMS. Nah, gejala PMS itu ada banyak banget bentuknya. Kalau aku pribadi, biasanya aku mengalami suasana hati yang naik turun. Jadi emosi aku tuh nggak tentu guys. Biasa kalau misalnya lagi mau mens, itu pasti aku tuh mudah marah. Jadi kayak sensitif gitu, gampang tersinggungnya, marah-marah. Terus aku juga jadinya lebih mellow, lebih cengeng, jadi mudah nangis. Bahkan aku pernah ya nangis sendiri, nggak ada sebabnya tiba-tiba nangis aja gitu. Atau gejala fisik yang biasa aku miliki adalah perut aku sakit. Atau aku juga ngerasain yang namanya nyeri di pinggang. Jadi pinggang aku tuh kayak sakit, pegel banget di bagian belakangnya. Jadi kayak rasanya tuh pengen tiduran aja. Kalau berdiri tuh kayaknya pegel sakit gitu pinggangnya. Aku juga pernah ngerasain nyeri di dada. Jadi di bagian dada aku, di bagian boobs aku, itu jadi kayak lebih bengkak sakit gitu, perih. Nah itu juga hal yang sangat lumrah untuk dirasakan sebelum kalian mens. Itu namanya gejala PMS. Dan mungkin ada berbagai gejala lain yang mungkin kita bisa alami pada saat kita mau mens. Jadi kalian jangan kaget. Kalau kalian pribadi, kalian itu pertama kali mensnya itu pada saat umur berapa, terus juga pada saat kelas berapa di sekolah. Kalian bisa langsung share jawaban kalian di kolom komentar. Jadi tadi itu dia video tentang hal yang harus dilakukan saat pertama kali haid atau menstruasi. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa ya untuk langsung subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk langsung tag ke Instagram aku Pauline Wahyuni kalau kalian nonton video ini. Nanti aku akan langsung repost dari Instagram aku pribadi. Follow juga ya Instagram aku Pauline Wahyuni, karena di sana itu aku banyak share tips kecantikan, kesehatan yang mungkin berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Makasih banyak ya buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya guys. Dadah!